Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ika Nur Halimah, NIM 205211180, kelas MBS 1E. Selamat datang di video saya. Di video ini kita akan membahas 4 tema pokok, yaitu pengertian ekonomi Islam, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, permintaan dan penawaran dalam Islam, serta kebijakan fiskal dalam Islam. Baik, langsung saja ke materi ya. Masuk materi yang pertama, yaitu pengertian ekonomi Islam. Sebelumnya, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos artinya peraturan, aturan, atau hukum. Secara garis besarnya, ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, ekonomi itu sendiri adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang aktivitas manusia atau permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang di dalamnya berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan kegiatan sosial, dan berlandaskan pada Islam. Berlandaskan pula pada 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Baik, masuk materi yang kedua, yaitu jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Di sini kita akan membahas tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sebelumnya kita perlu tahu dulu definisi dari keduanya ya. Ekonomi mikro adalah studi tentang keputusan seseorang atau manusia, perusahaan, dan rumah tangga mengenai alokasi dana mereka. Nah, sedangkan ekonomi makro adalah studi tentang struktur, kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Dalam ekonomi mikro di sini itu untuk menentukan beberapa hal. Fokusnya itu lebih untuk ke bagaimana seseorang atau rumah tangga menghabiskan anggaran mereka, bagaimana seseorang memutuskan untuk bekerja atau tidak, bagaimana seseorang memutuskan untuk menabung di masa depan, atau seberapa banyak tabungannya, terus bagaimana perusahaan menentukan untuk memproduksi suatu barang dan menjual produk tertentu. Pokok pembahasannya itu seperti itu. Sedangkan dalam ekonomi makro itu lebih ke untuk menentukan faktor mana yang menentukan berapa banyak barang dan jasa yang dapat diproduksi suatu negara, apa yang menentukan standar hidup suatu negara, faktor-faktor apa yang menyebabkan ekonomi melaju atau melambat, apa yang menyebabkan ekonomi tumbuh dalam jangka panjang, apa kondisi kesehatan ekonomi negara berdasarkan pada peningkatan standar hidup, pengangguran rendah, dan inflasi rendah. Lebih fokus ke nasional. Nah, dari penjelasan saya mengenai pengertian ekonomi mikro dan penentuan apa yang dibahas dalam ekonomi mikro serta ekonomi makro juga, kita dapat simpulkan bahwa perbedaan keduanya itu terletak pada cangkupannya, yaitu kalau ekonomi mikro itu lebih ke perspektif individu atau di tingkat konsumen, sedangkan ekonomi makro itu lebih ke perspektif umum, yaitu di tingkat nasional. Baik, masuk materi yang ketiga, yaitu permintaan dan penawaran dalam Islam. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu definisi dari permintaan dan penawaran itu sendiri. Permintaan adalah banyaknya barang yang ada dalam suatu pasar dengan tingkat harga tertentu, tingkat pendapatan, dan juga dalam periode waktu tertentu. Dalam ekonomi Islam pun permintaan juga mempunyai definisi tersendiri, yaitu menurut Ibnu Taimiyah, permintaan adalah hasrat terhadap sesuatu atau jumlah barang yang diminta. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau produsen ingin jual pada berbagai tingkatan harga. Dalam ekonomi Islam, penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan terperinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut,
apa kelebihan dan kekurangan dari barang tersebut. Jadi jangan sampai kita menjual atau menawarkan barang itu dapat merugikan pihak lain. Baik, setelah kita mengetahui definisi dari permintaan dan penawaran, kita juga perlu tahu apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Untuk faktor yang mempengaruhi permintaan itu yaitu pertama, harga barang itu sendiri, 2. Harga barang yang bersangkutan dengan barang tersebut, 3. Banyaknya penduduk, 4. Selera dan kebiasaan para konsumen, 5. Perkiraan harga di masa mendatang, dan yang terakhir usaha produsen untuk meningkatkan penjualan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu pertama biaya dan teknologi, 2. Dugaan tentang masa depan, 3. Kondisi alam, dan yang terakhir jumlah pedagang atau jumlah penjual. Lalu bagaimana hukum permintaan dan hukum penawaran itu? Hukum permintaan berbunyi suatu barang apabila harganya semakin rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang itu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Lalu hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi pula jumlah penawaran barang tersebut. Sebaliknya, apabila semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi manusia tidak jauh dari nilai moral dan nilai agama. Menurut ilmu Taimiyah, permintaan terhadap suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah raqbah fil syai, yang artinya jumlah barang yang diinginkan. Teori penawaran pada Islam itu pada dasarnya adalah segala bentuk kegiatan ekonomi harus kembali pada sejarah penciptaan manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32-34. Masuk materi yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal itu sendiri adalah suatu keputusan atau suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri, namun lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Nah, kita juga perlu tahu apa saja sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran dalam pemerintahan Islam itu. Yang pertama ada zakat. Zakat merupakan inti dari pendapatan suatu perekonomian pemerintahan Islam. Yang kedua ada wakaf, yaitu penyerahan kepemilikan sesuatu yang dapat kita ambil manfaatnya. Yang ketiga ada jiz'ah, yaitu pajak yang dibayarkan oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas kesejahteraan serta jaminan keamanan yang mereka terima dalam suatu negara Islam. Lalu selanjutnya ada nawaib, yaitu pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial dan kebutuhan dana yang digunakan dalam situasi darurat. Selanjutnya ada kharaj, yaitu pajak atas tanah yang dimiliki kalangan non-muslim di wilayah negara muslim. Selanjutnya ada khums, yaitu dana yang diperoleh dari 1/5 bagian rampasan perang. Lalu ada usur, yaitu pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam atau bahkan berasal dari negara Islam itu sendiri. Lalu ada kafaroh, yaitu denda yang dulu dikenakan pada suami istri yang melakukan hubungan pada siang hari di bulan puasa. Dan yang terakhir ada pinjaman atau utang. Pinjaman atau utang ini lebih bersifat sekunder. Secara umum, kebijakan fiskal ini berfungsi sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
fungsi alokasi ini lebih ke untuk apa sajakah sumber-sumber keuangan negara, sedangkan distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Sedangkan stabilisasi lebih ke bagaimana negara menciptakan perekonomian yang stabil. Baik teman-teman, demikian tadi penjelasan singkat dari saya mengenai 4 tema pokok pada hari ini, yaitu pengertian ekonomi Islam, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, permintaan dan penawaran dalam Islam, kebijakan fiskal dalam Islam. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mampir dalam laman ini. Semoga kita semua selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.